Sobat Rini Muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini, tanggal 19 Agustus 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Saya akan awali dari XAU-USD. Untuk XAU-USD, saya akan coba mereview sedikit untuk teknikal yang sempat terjadi kemarin. Jadi kemarin harga sempat dibuka di bawah garis 61,8 dengan tren sell dan sempat terjadi retracement kembali ke area 50 kalau kita lihat. Kemudian harga turun lagi dan terjadi breakout di bawah garis 61,8 dan terbentuk teknikal untuk sell lagi. Awal dari tren kalau kita lihat berdasarkan garis exponential moving average 5, 8, 21 dan 55. Nah, di sini terjadi awal sebuah tren yaitu setelah terjadi crossing antara garis EMA 8 dan 55 dan diawali dengan breakout di garis 61,8. Jadi secara teknikal ada dua teknikal tren yang terjadi di saat bersamaan. Secara teknikal adalah strong untuk diikuti dengan sell. Pertama, dia breakout garis 61,8. Kemudian yang kedua adalah crossing antara garis EMA 8 dan 55. Ini adalah awal suatu tren. Kemudian kita lihat dari RSI juga dia kembali ke garis 50. Jadi trennya berbalik. Kemudian ADX juga masih berada di atas garis 25. Jadi secara signal masih strong signalnya. Nah, di sini candle breakout ini kita bisa ikuti open entry atau sell di candle berikutnya. Ini adalah validasi breakoutnya dan ini adalah candle untuk entry-nya. Dan target TP minimal sebesar ATR juga tercapai, yaitu di 350 pip untuk TP-nya. Kemarin terjadi breakout lebih dari 350. Jadi sempat sampai di 600 pip kalau kita melihat sampai garis support berikutnya. Dan untuk stop loss, kita bisa pasang stop loss terdekat adalah 1,5 kali dari ATR. Atau kalau memang di atasnya ada garis EMA 21 atau moving average 21, maka kita bisa gunakan itu. Jika tidak ada, kita gunakan 1,5 kali dari ATR. Jadi ATR itu adalah rata-rata volatilitas harga. Jadi kalau kita pasang stop loss harusnya adalah sedikit lebih besar dari nilai volatilitas harganya. Target TP terdekat kita bisa pasang sebesar dengan ATR atau kita ikuti garis support berikutnya. Jika memang posisi kita adalah sell. Kalau posisi kita buy, maka kita ikuti dengan garis resistance berikutnya. Nah, untuk hari ini, tadi review sedikit tentang pergerakan teknikal kemarin. Untuk hari ini, karena tren masih sama, kita tinggal bergeser garis moving average, kita sesuaikan untuk tren hari ini berdasarkan high dan low kemarin. Jadi untuk tren turun, maka angka 100 kita taruh di low kemarin dan angka 0 kita taruh di high kemarin. Dan di hari ini kita sudah bisa melihat bahwa harga sudah berada di bawah garis 61,8 dengan teknikal adalah strong untuk sell karena kita melihat dari garis moving average terbuka lebar. Untuk RSI juga sudah berada di bawah garis 50 yang artinya SRA juga sudah berada di area jual. Momentum MACD juga sudah berada di area jual dengan tren yang meningkat. Untuk ADX masih berada di bawah garis 25 dengan tren yang
mendatar. Peluang terbaik tetap adalah sell di hari ini karena teknikalnya sudah turun dan ini masuk kategori strong sell. Maka untuk entry sell terbaik adalah di bawah garis support hari ini atau di bawah harga terendah kemarin. Dengan teknikal RSI terlihat menuju area oversold dan ADX trennya naik ke garis 25. Kita tunggu saja peluangnya, atau jika memang harga terjadi retracement di harga 61,8 terjadi pantulan atau breakout kembali di bawah garis 61,8 dan tren ADX-nya sudah naik, RSI terlihat menjauh dari garis 50, maka bisa juga diikuti sell di bawah garis 61,8. Target TP tetap kita bisa gunakan ATR sebagai target TP terdekat atau kita ikuti dengan garis support berikutnya. Kita bisa pasang sedikit sebelum garis support berikutnya atau target TP. Dan stop loss kita pasang di garis MA21 atau 1,5 kali dari ATR. Lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD di kemarin juga terjadi breakout. Namun untuk breakout kemarin, kalau untuk saya, ini saya hindari karena breakout support kemarin candlenya sangat panjang. Dan ini pergerakan ini adalah bukan pergerakan teknikal. Pergerakan seperti ini adalah pergerakan yang mengikuti fundamental atau data. Jadi biasanya saya abaikan. Jadi karena dia breakout-nya sudah melebihi dari separuh range antara garis support berikutnya. Jadi sangat rentan untuk terjadi koreksi. Jadi kalau kita sell di area seperti ini kan validasi breakout-nya, kita sell maka peluang koreksi sangat tinggi. Jadi biasanya saya abaikan. Untuk tren hari ini kita tinggal menggeser moving average. Kita sesuaikan karena trennya masih sama, tren turun, jadi low-nya di angka 100 dan high-nya di angka 0. Nah, tren hari ini terlihat bahwa harga sudah berada di area sell dan mendekati garis support dengan technical strong untuk sell karena terlihat dari garis moving average 8, 21 dan 55 adalah terbuka lebar. Kemudian untuk RSI juga sudah berada di area oversold. Kemudian momentum MACD juga cukup bagus di bawah garis 0. Namun untuk tren ADX masih menurun di bawah garis 25. Peluang terbaik untuk entry hari ini adalah tetap sell. Dan sell terbaik bisa diambil di bawah garis support. Dengan teknikal RSI tetap berada di area oversold dan ADX trennya naik ke garis 25. Maka jika terjadi validasi candle di bawah garis support bisa kita ikuti dengan sell. Atau jika memang harga mau retracement atau mantul di 61,8 maka bisa diikuti sell di bawah garis 61,8. Karena secara teknikal adalah strong untuk sell. Jadi peluang terbaik kita adalah mengambil posisi sell. Berikutnya untuk GBP USD. Untuk GBP USD kemarin juga terjadi breakout. Jadi itu breakoutnya juga berhasil kemarin. Jadi sempat terjadi breakout di bawah garis support. Di bawah garis support dan ini adalah candle validasinya. Maka di candle berikutnya kita bisa ikuti dengan sell. Dan kalau kita lihat secara teknikalnya di candle berikutnya ini RSI sudah menjauh dari garis 50, kemudian momentum MACD juga sudah berpindah di area sell, dan tren ADX sangat bagus yaitu naik dari garis 25. Maka di candle validasi ini kita bisa ikuti dengan sell pada candle berikutnya. Jadi kalau kita tarik garis lurus, kita bisa melihat bahwa RSI sudah menjauh dari garis 50, momentum MACD sudah berpindah di bawah garis 0, dan tren ADX naik dari garis 25.
Inilah technical breakout yang sempurna. Jadi secara filter semua mendukung. Maka bisa kita ikuti dengan sell dan target TP terdekat bisa sebesar ATR yaitu di 217 pip atau kita bisa gunakan garis support berikutnya sebagai target TP. Jadi kalau kita tarik di garis support maka ada peluang profit maksimal sampai di 460 pip. Jadi kita biasanya ngambil sedikit di atas garis support, jadi kita pasang di 400 pip, itu sudah sangat bagus. Karena kalau kita tepat di garis support, takutnya di garis support nanti terjadi bounce, jadi TP kita belum sampai confirm, harga sudah terkoreksi. Demikian sedikit reviewnya untuk yang GBP USD, dan untuk hari ini kita tinggal geser untuk Fibonacci-nya karena tren masih sama. Kita sesuaikan harga terendah dan tertinggi kemarin untuk target hari ini. Hari ini kita bisa melihat bahwa harga sudah mendekati area support. Teknikal dengan teknikal strong untuk sell karena kita bisa melihat garis moving average terbuka lebar. Kemudian RSI juga sudah berada di area oversold, momentum MACD sudah cukup bagus di bawah garis 0, dan ADX masih berada di atas garis 25 dengan tren yang sedikit menurun. Secara teknikal, peluang terbaik adalah sell di bawah garis support karena harga sudah menempel, ada peluang terjadi breakout, dan jika terbentuk candle validasi di bawah garis support maka bisa diikuti dengan sell. Atau peluang kedua, jika terjadi retracement maka di bawah garis 61,8 bisa juga diikuti dengan sell. Posisi terbaik untuk hari ini adalah tetap sell karena mengikuti dari tren technical strong untuk sell. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD, review untuk kemarin adalah sempat terjadi bounce di support. Namun di sini kita tidak bisa ikuti dengan buy karena tidak tervalidasi oleh filter yang kita gunakan. Contoh, kalau kita perhatikan di sini, sempat terjadi pantulan di garis support, dan ini adalah candle validasi berikutnya untuk di atas support, dan candle berikutnya ini adalah candle untuk entry. Namun jika kita tarik garis lurus di candle ini, untuk RSI memang sudah kembali ke garis 50, ada peluang untuk naik. Namun untuk MACD masih di bawah garis 0, berarti masih di area sell, dan tren ADX masih di bawah garis 25. Jadi trennya adalah lemah, maka tidak sempurna untuk validasi filternya. Jadi di sini saya abaikan. Berikutnya begitu harga kembali ke 61,8. Nah, di sini terjadi yang namanya retracement. Dari tren turun terjadi retracement di 61,8, dan candle berikutnya terjadi validasi candle di bawah garis 61,8. Maka di technical berikutnya di sini bisa kita ikuti sell secara teknikal karena kalau kita nggak tarik garis lurus di candle validasi ini, untuk RSI terlihat dia kembali ke 50 untuk menuju untuk ke arah di bawah garis 50. Kemudian momentum MACD memang masih berada di atas garis 0, namun ADX sudah berada di garis 25. Jadi secara kekuatan tren adalah strong. Dan secara teknikal kita masih mengikuti teknikal panjangnya yaitu sell. Maka bisa kita ikuti sell di area 61,8. Dan target TP sebesar ATR untuk kemarin di 140 juga profit tercapai. Nah, untuk hari ini kita tinggal mengikuti tren yang sama, trennya masih turun, jadi kita tarik garis Fibo-nya sesuai dengan high dan low kemarin.
Untuk hari ini, pagi ini sudah terjadi breakout untuk New Zealand USD. Dan kalau kita lihat, ini adalah candle validasi yang nanti menentukan untuk candle berikutnya kita bisa ikuti dengan sell. Secara teknikal, RSI sudah terlihat menuju ke area oversold. Kemudian momentum MACD juga sudah di bawah garis nol dengan tren yang meningkat, dan yang terpenting adalah ADX trennya naik dari garis 25. Jadi secara teknikal ini adalah strong untuk sell dan bisa diikuti sell karena candle validasi di bawah garis support sudah terbentuk. Lanjut ke Audi USD. Untuk Audi USD kemarin juga terjadi breakout atau bounce ya, pertama dari bounce, namun di sini kita tidak bisa ikuti karena secara signal adalah lemah. Kemudian terjadi retracement di 61,8. Di sini ada candle validasinya dan RSI juga berada di area 50 dan ADX berada di garis 25. Maka di candle berikutnya, candle validasi ini bisa diikuti dengan sell. Dan target TP sebesar ATR tercapai yaitu di 134. Kemarin sangat tercapai karena lebih dari itu panjangnya untuk turunnya. Dan untuk hari ini kita tinggal geser karena tren masih sama yaitu tren turun. Kita sesuaikan dengan harga low dan terendah dan high kemarin. Dan kita bisa lihat untuk tren hari ini harga sudah mendekati support, ada peluang terjadi breakout karena kita lihat dari technical moving average juga terbuka lebar. RSI terlihat menuju ke area oversold dan tren ADX naik namun masih berada di bawah garis 25. Nah, jika terjadi breakout validasi, ada candle di bawah support yang tervalidasi untuk breakout, maka bisa diikuti dengan sell karena sesuai dengan technical trend dan ADX trennya meningkat. Lanjut ke USD CPY. Untuk USD CPY kemarin juga sempat terjadi bounce atau pantulan di garis 61,8 dengan teknikal naik. Dan kalau kita lihat ini ada candle validasinya terjadi di sini. Nah, ini adalah bentuk dari doji sebagai candle validasi. Dan kalau kita tarik garis lurus, RSI sudah berada di atas garis 50 dan tren ADX trennya adalah naik. Maka ada penguatan tren yang sedang terjadi, maka di candle validasi ini candle berikutnya kita bisa ikuti dengan buy. Dan target TP sebesar ATR kemarin sangat mungkin tercapai. Kalau kita lihat kemarin naiknya sampai 430 poin, sementara ATR hanya di 225. Nah, berikutnya sempat terjadi bounce lagi di resisten, namun ini adalah candlenya panjang, jadi kita abaikan. Kemudian kita tetap mengikuti tren naiknya sebagai tren utama. Dan berikutnya juga sempat terjadi breakout lagi di garis 61,8, jadi kalau mau diikuti dengan buy lagi juga bisa. Dan sempat 2 kali terjadi breakout di atas garis 61,8. Untuk hari ini kita tinggal mengikuti arah tren masih sama, jadi kita tinggal geser untuk Fibonacci-nya. Kita sesuaikan harga terendah dan tertinggi kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terjadi breakout untuk resisten, namun kalau kita perhatian breakoutnya ini candlenya sangat panjang, jadi kita tunggu, kita lihat untuk validasi berikutnya seperti apa, karena kalau candlenya sangat panjang gini biasanya terjadi data untuk pagi hari ini, jadi kita lihat saja dulu, jadi jangan terburu-buru untuk kita ikuti dengan baik, karena juga belum terbentuk validasi candle yang memang satu body candle utuh yang sudah berada di atas garis resisten.
Secara teknikal memang strong untuk buy, dan RSI juga berada di area overbought. Momentum MACD juga bagus di atas garis 0 dan tren ADX juga di atas garis 25. Kita lanjut ke USD Swiss. Untuk USD Swiss pagi hari ini tren masih sama, yaitu tren naik. Dan kemarin kalau kita review sedikit juga sempat terjadi breakout di atas garis 61,8, dan ini adalah candle validasinya. Maka di candle berikutnya bisa diikuti dengan buy. Kalau kita tarik garis lurus, RSI terlihat menuju area overbought dan tren ADX naik dari garis 25. Jadi secara teknikal sempurna untuk diikuti dengan buy. Target TP sebesar ATR kemarin di 145 juga tercapai. Atau kalau kita ikuti garis support, garis resistance, maka ada peluang di sini sebagai target terdekat juga tercapai. Untuk hari ini kita tinggal geser untuk harga tertinggi dan terendah, kita sesuaikan. Trennya masih sama, yaitu tren naik. Dan hari ini terlihat bahwa harga sudah melewati garis resisten, namun belum terbentuk validasi candle di atas garis resisten. Secara teknikal RSI terlihat menuju area overbought, momentum MACD cukup bagus di atas garis 0, dan tren ADX naik ke garis 25. Kita tunggu saja, jika ada validasi candle di atas garis resisten, maka bisa diikuti dengan buy. Lanjut ke USD Kanada. Untuk USD Kanada kemarin juga teknikalnya terjadi bounce dan breakout. Jadi ada dua peluang yang bisa diikuti kemarin. Pertama, terjadi retracement di garis resisten, dan ini candle validasinya. Dan kalau kita tarik garis lurus, RSI kembali ke 50, jadi bisa diikuti dengan sell. Kemudian momentum MACD memang masih berada di atas garis 0, namun tren ADX sudah atau masih berada di atas garis 25. Jadi secara signal adalah strong signal. Kita bisa ikuti dengan sell. Target TP kita gunakan besaran ATR untuk kemarin, yaitu di 167 juga tercapai, dan stop kita pasang 1,5 kali dari ATR pun kemarin aman. Kemudian terjadi breakout lagi di atas garis support. Ini candle validasinya, dan kalau kita lihat dari candle validasinya sudah melebihi dari separuh dari range resisten berikutnya, maka kita bisa abaikan. Kita tunggu untuk breakout berikutnya. Jadi sempat terjadi breakout lagi di atas garis resisten untuk breakout kedua, dan secara teknikal ini terkonfirmasi untuk diikuti buy, karena RSI terlihat menuju area overbought, momentum MACD juga berada di atas garis 0, dan tren ADX naik di atas garis 25. Secara teknikal adalah strong untuk buy. Untuk hari ini kita tinggal geser, kita sesuaikan karena tren masih sama, yaitu tren naik, high dan low-nya kita sesuaikan. Untuk hari ini kita sudah bisa melihat bahwa harga berada di atas garis 61,8, dan secara teknikal adalah strong untuk buy karena moving average terbuka lebar. RSI terlihat menuju ke area overbought, momentum MACD juga sudah berada di atas garis 0, dan ADX berada di garis 25. Entry terbaik adalah buy di atas garis resisten, maka kita tunggu jika terbentuk validasi di atas garis resisten, kita bisa ikuti dengan buy. Atau jika terjadi retracement, bounce di garis 61,8, maka di atas garis 61,8 jika terbentuk validasi candle, maka kita juga bisa ikuti buy di atas garis 61,8. Karena secara teknikal adalah naik, maka entry terbaik adalah kita buy. Sekarang kita akan coba lihat untuk fundamental yang akan terjadi di hari ini. Untuk hari ini tanggal 19, kita lihat
tidak ada fundamental yang masuk kategori high impact, hanya ada beberapa yang medium impact, yaitu mulai jam 1 siang nanti, retail sales untuk GBP dari data sebelumnya adalah 0,1% dan forecast untuk hari ini 0,2%. Efek terhadap pasar adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka ada peluang penguatan di mata uang GBP. Untuk saat ini, forecastnya adalah lebih rendah daripada data sebelumnya. Jadi untuk saat ini, secara rumor GBP ada peluang melemah. Untuk nanti malam di Kanada ada retail sales dan data sebelumnya adalah 1,9%, forecast untuk hari ini dan 0,9%. Efek terhadap pasar, jika aktual nanti lebih besar daripada forecast, maka ada penguatan di mata uang Kanada. Untuk saat ini, rumornya dari aktual adalah dia lebih rendah daripada forecast. Jadi untuk saat ini, ada peluang untuk Kanada mengalami pelemahan. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping dan review saya di hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi ke teman-teman untuk market hari ini. Jangan lupa jika memang video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.